Shalom, selamat pagi semua keluarga HCC yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, selamat datang di Fast 21, doa puasa selama 21 hari. Saya percaya akan ada terobosan besar, mujizat ajaib dan perubahan yang luar biasa di hidup kita melalui doa puasa selama 21 hari ini. Apabila saudara punya pokok-pokok doa, silakan ketik di live chat di bawah ini atau saudara bisa kirim di nomor WhatsApp gereja yang ada di bawah ini. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap dan standby berdoa bagi saudara dan saya percaya ada mujizat Tuhan di dalamnya. Sebab itu saudaraku, mari siapkan hati saudara. Mari kita menyembah Tuhan, kita nikmati hadirat Tuhan, alami lawatan Tuhan lewat penyembahan hadiratnya yang nyata, dan saya percaya saudara pun akan dikuatkan oleh firman Tuhan lewat Fast 21 ini. Tuhan berkati kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terkadang masalah begitu banyak datang silih berganti. Terkadang apa yang kita alami tidak sesuai dengan ekspektasi yang ada. Tapi satu hal yang kami percaya Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Satu hal yang kami percaya Bapa, tangan-Mu selalu menopang kami, selalu menuntun kami Bapa. Kami hanya mau memberikan pengharapan kami hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali pada pagi hari ini saudara dalam doa puasa kita saudara. Saya menyapa saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara? Saudara masih kuat dalam doa puasa ini saudara? Saudara dikasihi Tuhan, kita saat ini berada di hari yang ke-12. Saya percaya saudara-saudara selalu dipelihara Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan. Bagi jemaat saudara yang punya pergumulan pokok-pokok doa dalam kehidupan saudara, saudara bisa menulisnya di kolom chat Gereja HCC Palu, atau juga bisa saudara kirim melalui WA gereja saudara. Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya firman ini akan menguatkan saudara sepanjang hari ini, supaya akan memotivasi hidup saudara untuk lebih semangat lagi di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami. Bahkan pagi ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh boleh menikmati anugerah-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Saat ini kita berada di dalam acara doa puasa Fest 21 di hari Jumat 12 Februari 2021. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 6 ayat 12 berkata, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam doa Bapa kami ini Tuhan mengatakan, Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, bahkan tentu saja pagi kehidupan kita hari ini saudara, Dia katakan, "Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Mengapa dalam doa Bapa kami saudara, Tuhan selalu menggunakan kata kami di sini saudara? Mengapa Tuhan tidak katakan Bapak aku atau Bapakku yang di surga? Kenapa Dia mengatakan Bapa kami? Itu karena Tuhan ingin mengajar kita supaya tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ingin mengajar kita yang percaya kepada Tuhan bahwa kita semua adalah saudara di dalam Dia. Kita adalah orang-orang percaya, adalah orang-orang yang bersaudara dalam Kristus. Diajarkan untuk boleh melihat orang lain juga sebagai orang percaya yang kepada Yesus Kristus adalah bagian dari kehidupan kita. Oleh dan sebab itu Tuhan melalui pengajarannya saudara, kita diajarkan bahwa ternyata kita semua adalah orang-orang yang bisa minta
pengampunan kepada Tuhan. Dalam tanda kutip, yaitu orang-orang yang percaya kepada Dia. Hanya orang-orang yang dikhususkan bisa meminta pertolongan kepada Tuhan, yaitu hanya orang-orang percaya, saudara. Karena dikatakan di situ ayat-ayat sebelumnya, Bapa kami, artinya Bapa kita. Seorang anak meminta kepada orang tuanya. Ini artinya hanya orang-orang yang punya status anak-anak Allah, hanya orang punya status anak-anak Tuhan yang punya kuasa, yang bisa diberikan kuasa untuk meminta pengampunan, meminta pertolongan kepada Tuhan sebagai Sang Bapa kita. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga mengajarkan kita bahwa kita jangan selalu berpikir bahwa kitalah yang selalu menjadi korban orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kita juga bisa menjadi pelaku sehingga orang lain menjadi korban. Oleh dan sebab itu Tuhan berkata bahwa ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya orang lain juga bisa jadi korban akibat kita. Mungkin tanpa kita sadar atau kita tidak sadar, kita sudah menyakiti orang lain. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan adalah pribadi yang suci, kudus, dan benci terhadap dosa. Karena itu, saudara, ini kasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan harus selalu mengakui setiap kesalahan dengan jujur di hadapan Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan, akan memberikan pengampunan kepada kita. Ketika kita meminta kepada Tuhan, maka hal yang serupa juga kita harus lakukan kepada orang lain. Jika kita sakiti, kita harus melepaskan pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, saudaraku, ini kasih Tuhan. Saya tahu, saudara, tidak mudah untuk mengampuni orang lain yang sudah melukai hati kita. Itu bukan persoalan yang gampang dalam soal pengampunan. Orang yang bersalah kepada kita, orang yang melakukan kesalahan kepada kita, orang yang menyakiti kita, tidak segampang mengeluarkan kata-kata saya mengampuni. Belum tentu, saudara. Suatu pengampunan, sesuatu pengorbanan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Pengampunan adalah bersifat sebuah pengorbanan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudara, ada 3 level di sini tentang pengampunan bagi orang-orang percaya ketika kita mengampuni orang lain. Yang pertama, saudara, pada saat kita sama-sama bersalah dan orang lain minta maaf. Misalnya, contohnya, saudara, ketika kita lari-lari, saudara, kemudian kita berlari begitu kencang dengan begitu semangat, tanpa kita sadari ada juga orang yang berlari dari arah berlawanan dengan kita. Kemudian kita saling tabrakan dan kita berdua jatuh, saudara. Dan kita lihat orang yang menabrak kita, saudara, dia mengulurkan tangannya dan dia membantu kita berdiri dan dikatakan, maafkan saya tidak melihat. Kita menyadari pada waktu itu kita juga bersalah, kita juga tidak memperhatikan orang yang ada di depan kita. Kita merasa bahwa kita sama-sama salah. Tidak masalah, saudara. Saya juga bersalah, saya juga salah, saya juga tidak melihat. Sehingga kita jatuh sama-sama. Nah, saudara, itu gampang kita mungkin kita bisa melakukannya. Tetapi yang kedua, saat kita tidak salah dan orang lain salah tetapi datang minta maaf. Misalnya, saudara, kita sementara asik makan-makan, saudara, tiba-tiba ada orang datang menabrak kita dan kita terjatuh dan dia minta maaf. Kita berkata, mungkin engkau tidak sengaja, ya oke, saya maafkan. Tetapi ada satu di level yang ketiga ini, saudara, yang tidak semua orang bisa melakukannya. Yaitu di saat kita tidak bersalah, tetapi orang yang bersalah kepada kita itu adalah orang yang yaitu orang yang mengkhianati kita, orang yang menyakiti kita, itu yang kemudian ternyata adalah seorang sahabat kita. Ternyata adalah orang yang pernah kita tolong, orang yang sering kita bantu. Kemudian tega menyakiti hati kita. Dan kemudian dia mengatakan, saya minta maaf. Dapatkah kita memberi maaf kepada orang yang melukai hati kita dan orang yang pernah kita tolong itu, orang yang kita sudah anggap saudara, orang yang selalu kita tolong. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang sulit yang kita bisa lakukan dalam
hal mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi itu yang diajarkan Tuhan bagi kehidupan kita. Tetapi itu yang diperintahkan Tuhan bagi kehidupan. Kalau kita berdoa, semua harus beres di hadapan Tuhan. Kadang sesuatu dosa, sesuatu masalah bisa menjadi halangan bagi kita untuk menyampaikan permohonan kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita diajar untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Betapa indahnya ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita dalam pemberesan dengan orang lain, dengan diri kita, kita minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni dosa kita. Kita juga berada masuk di hadapan Tuhan, kita sudah tidak punya persoalan dengan orang lain yang pernah melukai hati kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa persoalan hidup saudara dalam hal ini? Mungkinkah saudara pernah disakiti oleh orang lain, pernah dilukai oleh orang lain? Mari lakukan pengampunan. Mungkin itu sulit bagi hidup saudara, tapi Tuhan perintahkan, lakukan itu. Pengampunan itu mungkin berat bagi hidup saudara, sebuah pengorbanan. Tapi Tuhan mengajarkan kita, lakukan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan kita bisa minta sesuatu, apa yang kita inginkan, kita doakan kepada Bapa kita. Dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Saudara, kita satukan hati kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar. Bagaimana kami boleh menjadi pribadi yang boleh mengampuni Tuhan. Boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh memaafkan kesalahan orang lain Tuhan. Sehingga Engkau Allah yang Bapa yang luar biasa itu Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, mengampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang semalam Tuhan sudah memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami. Kau buat kami tidur dengan enak, dengan nyaman Tuhan, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami percaya hari ini adalah hari berkat bagi kehidupan kami. Kami percaya hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan nyatakan pertolongan-pertolongan-Mu yang ajaib bagi hidup kami. Oleh dan sebab itu Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa bagi setiap jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, jemaat online di mana saja mereka berada. Hamba berdoa bagi usaha mereka, pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kehidupan mereka Tuhan. Setiap usaha-usaha mereka yang mereka usahakan Tuhan buat berhasil. Bahkan apa yang mereka akan mulai, mungkin besok mereka akan memulai usaha mereka. Besok mereka akan merencanakan usaha-usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dahului dengan berkat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan, nyatakan bagi kehidupan mereka. Mungkin saat ini Tuhan ada jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Hamba doa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, berkati mereka kesembuhan. Bahkan bilur-bilur-Mu di kayu salib, sembuhkan setiap sakit penyakit mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka hadapi hari-hari ini, hamba doa di dalam nama Yesus, kuasa darah-Mu sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan jemaat online Tuhan, boleh dalam kehidupan mereka Tuhan, boleh terus bertumbuh dalam iman percaya mereka kepada Tuhan, melalui kekuatan Tuhan, melalui firman Tuhan yang mereka boleh pelajari setiap hari, bahkan pergaulan mereka dengan Tuhan setiap hari dapat sungguh-sungguh menjadi kekuatan iman mereka dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan yang boleh Tuhan izinkan terjadi bagi kehidupan mereka. Boleh mereka tetap kuat dalam kehidupan mereka, sehingga dalam kehidupan mereka Tuhan selalu mengandalkan Tuhan, selalu kuat dalam Tuhan. Oleh kekuatan firman-Mu Tuhan, Engkau berkati hidup mereka Tuhan Yesus. Setiap hari mereka boleh melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, bagaikan tiang api dan tiang awan berjalan di depan mereka dalam perjalanan-perjalanan rohani mereka. Mereka boleh melihat hadirat Tuhan, mereka boleh melihat kehadiran Tuhan menuntun, memberkati, berjalan di depan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan,
Hamba doa buat pelayanan gereja HCC Palu Tuhan Yesus, Engkau yang sudah memulai Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, Engkau percayakan bagi kami untuk berdiri bagi jemaat-Mu, berdiri bersyafaat bagi jemaat-Mu, berdiri untuk melayani-Mu Tuhan di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Engkau berkati dalam nama Yesus. Setiap kekurangan kami Tuhan, Engkau pakai dengan luar biasa, dengan kemampuan ilahi yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Tuhan pakai supaya kami boleh melakukan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pelayanan yang Tuhan percayakan ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan selalu kami tinggikan dalam kehidupan kami, bahkan dalam kehidupan jemaat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pembelian sebidang tanah, untuk rencana Tuhan untuk membangun gereja HCC Palu, gedungnya Tuhan di tengah-tengah kota Palu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami tidak tahu tanah itu di mana, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah menetapkan tanah yang Tuhan sediakan bagi kami Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap dana-dana yang kami perlukan Tuhan Yesus. Bahkan setiap bahan-bahan yang kami perlukan, bahkan setiap izin-izin dari pemerintah, bahkan dari pihak-pihak yang ada di sini Tuhan Yesus, baik itu dari masyarakat Tuhan, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Engkau permudah Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik Tuhan Yesus. Kami boleh membangun gereja ini Tuhan, gereja-Mu Tuhan di tengah-tengah kota ini, untuk menjadi berkat bagi gereja ini Tuhan, untuk bagi berkat bagi kota ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara ini Tuhan, untuk percepatan ekonomi Tuhan di dalam bangsa ini Tuhan. Berkati setiap pemerintah Tuhan, taruh hikmat bijaksana bagi hidup mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka putuskan, apa yang mereka atur dalam setiap peraturan-peraturan yang ada Tuhan, Tuhan boleh kami lakukan dalam hidup kami Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kota Jakarta Tuhan, yang hari-hari ini Tuhan peningkatan wabah COVID-19 Tuhan Yesus semakin meningkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang punya kuasa itu Tuhan, sama seperti Engkau lakukan bagi hidup Elia Tuhan. Kami berdoa bersyafaat untuk orang-orang, saudara-saudara kekasih kami yang ada di sana Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesembuhan, Tuhan berkati pemulihan atas kota itu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini Tuhan, di zaman ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, mereka semakin dekat dengan Tuhan, mereka semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati kami sekalian Tuhan, pekerjaan kami, usaha kami, rumah tangga kami Tuhan, bahkan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan bagi hidup kami. Kami percaya sebentar Tuhan kami akan melihat pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib dalam setiap pekerjaan kami, setiap aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, Engkau beserta dengan kami, Engkau melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.